Jadi nanti dalam acara diskusi ini barangkali yang paling penting adalah memaparkan dari para pembicara itu mengenai atau hal-hal yang terkait dengan Amin Krisnandung. Nah, oleh karena itu saya kira untuk menghemat waktu kita panggil saja para pembicara untuk duduk di depan. Mas Mahmud Al-Kadri, silakan. Kemudian Mas Tommy Faisal Alim, silakan. Bang Remi, monggo. Nah, sebelum dimulai saya ingin memperkenalkan sedikit, walaupun saya yakin semuanya sudah kenal siapa mereka, tokoh-tokoh ini. Nanti barangkali akan dimulai dari Mas Mahmud El-Kadrian juga ya namanya. Nanti akan menjelaskan kenapa ada dua versi ini. Nah, beliau Mas El-Kadrian itu saya kita pernah bertemu ya di sebuah kafe Depok ya, di Roti Edi. Sampai lupa ngobrol saking menariknya karena saya baru pertama kali ketemu Mas El-Kadri ini dan banyak sekali mendapat masukan saya kira dari obrolan itu. Antara lain itu yang paling menarik itu kalau di Jogja sekarang ini kegiatan seperti yang kita lakukan sekarang ini banyak sekali itu ya, kegiatan sastra itu sudah seperti kegiatan sehari-hari saja. Ini bukan suatu kegiatan yang istimewa dan sudah kegiatan sehari-hari. Setiap hari ada, mau di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, di pusat-pusat kesenian ada. Nah, kalau di sini kan kita sebulan sekali ya, untuk khusus untuk ini ya, untuk diskusi meja panjang. Ya. Nah, saya kira ada satu yang menarik di sini, bagaimana orang-orang teater ya, orang-orang film ini juga menulis puisi. Nah, kalau di dalam studi kebudayaan khususnya kesenian, sekarang itu ada istilah aleh wahana. Yang sebetulnya prakteknya itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Dari dulu misalnya novel ateis itu pernah difilmkan, novel Pulang ya, itu juga pernah difilmkan, dan novel-novel lain. Kemudian juga dari novel diubah menjadi drama itu juga ada. Bahkan ada seorang pengarang karya Melayu Tionghoa ya, namanya Kue Tekwai, dia menulis sebuah buku Bunga Ros dari Cikembang. Ini sebetulnya novel, lalu itu diubah menjadi drama, lalu dialihwahanakan lagi menjadi film, dan itu sangat terkenal dari sebelum perang ya, sebelum perang kemerdekaan itu sudah dikenal di mana-mana. Nah, kemudian juga ada yang sekarang ini kecenderungannya ada yang bagaimana dari seni lukis ya, dari lukisan itu dibuat puisi, atau sebaliknya dari puisi dibuat lukisan. Dari situ muncullah istilah-istilah macam-macam ya, ada ekranisasi, ya, ada lagi musikalisasi, ya, ada lagi refraksi dan seterusnya. Nah, ini Mas Mahmud ini juga punya pengalaman yang menarik. Jadi film-film yang dibuat itu akarnya, dasarnya itu dari puisi. Jadi pertama menulis puisi, lalu dikembangkan menjadi skenario, lalu dikembangkan lagi menjadi film. Nah, ini tentu saja menarik nanti prosesnya dari puisi ke skenario lalu ke film seperti apa. Nah, Mas El-Kadri akan cerita nanti. Kemudian yang kedua Mas Tommy Faisal ini juga aktor jebolan Asdabi yang juga ikut menulis puisi di dalam kumpulan puisi ini. Dan sekarang malah jadi pengajar ya, nah, di Tangerang ya, sekolah Kompas itu tuh ya betul ya. Jadi Kompas itu membuat universitas yang pengajar itu sebagian adalah seniman ya, termasuk Mas Tommy ini. Saya tahu juga ada Mas Samadun penyair itu ada di sana juga, beberapa ini. Itu juga menulis puisi, nanti juga akan menceritakan pengalaman masing-masing. Kemudian yang terakhir Bang Remi, nah ini yang
selalu membuat ide-ide menarik ya, lalu ide-idenya itu selalu jadi, ya bukan sekedar omong-omong tapi selalu jadi. Dan tadi sudah disebutkan ratusan buku sudah diterbitkan oleh Teras Budaya. Teras atau teras? Teras ya. Teras ya, teras. Itu kalau teras itu intinya. Mau teras pun juga nggak masalah. Terasnya budaya itu juga menarik gitu ya. Jadi teras maupun teras juga menarik, dan buktinya buku-buku yang dihasilkan juga banyak ya. Dari Bang Reni ini, Bang Reni juga penyair yang saya kira termasuk angkatan penyair dari 78 ya Mas ya. 87 ya, 87. Ahmadun dari Surabaya, dan ya saya kira juga pernah terjun di film. Ya. Pernah membuat puisi difilmkan atau skenario. Nah, Sapadi Djoko Damono juga pernah membuat puisi yang lalu terus jadi novel jadi film. Ya, Hujan Bulan Juni kalau nggak salah itu ada filmnya, ada puisinya, ya, dan ada novelnya juga, ya, sehingga cukup laris. Ya. Itu pengalaman cetak ulang yang beberapa oleh Gramedia. Oke, saya kira kalau saya terlalu banyak bicara nanti tiga orang bicara ini lewat. Padahal waktu yang diberikan itu paling lama 1 jam. 1 jam ya, betul ya? Nah, karena nanti ada pembacaan puisi yang akan kita nikmati, ya, yang tidak kalah menarik dengan apa yang sudah dilakukan oleh pembaca-pembaca sebelumnya. Saya kira pertama saya serahkan pada Mas Mahmud El-Kadri untuk berbicara apa saja, ya, khususnya yang terkait dengan proses kreatif, ya, bagaimana menulis puisi menjadi skenario, menjadi drama, tapi juga menjadi film. Oke, silakan. Dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Oke, selamat sore teman-teman, sahabat semua. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk ikut merayakan launching puisi buku ini. Awalnya adalah antologi puisi Negeri Sontoloyo 1, 2. Nah, ini yang ketiga. Jadi saya menuliskan yang ketiga ini, lalu kita kasih tema nyanyian angin. Angin bersenandung. Waktu itu awal pertama Sontoloyo ini di launching itu kita sudah membacakan di Jogja. Kemudian kita beri kesempatan di tempat Cak Nun, karena Pak Cak Nun mungkin punya perlindungan khusus, lalu kemudian kita bisa launching di tempat Cak Nun. Nah, kalau sekarang itu sudah aman, nggak ada masalah. Tapi intinya begini, seperti yang saya tulis di dalam buku itu, saya hanya ingin sekedar memberikan ilustrasi bahwa kehidupan teman-teman Asrafi itu tidak semuanya adalah orang yang selalu berminat di dunia film, meskipun dia hidup di dunia film. Artinya bahwa orang Asrafi itu rata-rata itu tidak hanya satu bidang. Mama, saya ini dasarnya juga pelukis awalnya. Dan saya suka sastra, puisi dari SMP, SMA, saya sudah ngirim puisi di beberapa media, kemudian saya pindah ke drama. Rata-rata itu ada pengalaman estetik yang berlapis-lapis, karena awalnya hobi seni. Mas Tommy ini juga perupa, jadi perupa, dia menulis puisi, dia juga aktor, dia kakak kelas saya. Artinya bahwa kami itu mencintai seni, hampir separuh hidup kita ini mencintai seni betul. Makanya seni apapun kita akan tekuni. Nah, terutama karena kita kuliahnya di Akademi Drama dan Film, lalu itu menjadi mayor kami. Meskipun itu mayor, kami tidak meninggalkan yang lain-lain. Makanya ketika di dalam komunitas eksponen Asrafi pada suka nulis, dulu ada Hajanto Sahid dan kawan-kawan, itu kemudian kita juga senang menciptakan puisi dalam bentuk antologi. Nah, itu sampai hari ini ketiga itu juga untuk merawat kecintaan teman-teman yang hidup di lingkungan film atau drama itu tetap aktif menulis. Dan kita punya komunitas khusus namanya Negeri Sontoloyo. Nah, ini yang Sontoloyo 3 itu latar belakang buku ini. Kemudian untuk kali ini saya kebetulan editor. Kita punya penerbit namanya Pustaka Asrafi. Nah, kemudian saya kenal Pak Reni sama Pak Suli ini waktu ikut, saya nyoba lama nggak ikut-ikutan puisi, saya nulis tapi nggak saya terbitkan, nggak saya kirim kemana-mana. Meskipun dulu saya sering nulis di Suara Merdeka, Minggu ini sampai Jogja Pos waktu yang pegang Ahmadun, itu saya sering ngirim. Dan lama saya ngirim lagi lah, ketika ada
hari puisi nasional saya lihat menarik pernyataan dari Ibu Pengetahuan. Nah, saya kirimkan masuk, dan ternyata kuratornya Pak Sumu sama Pak Remi. Nah, kemudian karena saya semangat, saya ambil buku itu. Meskipun hanya dikirim ke rumah boleh atau ke alamat kami, saya ambil. Kukira di tim atau gimana, ternyata itu udah lewat waktunya. Dan kita janjian di toko roti Edi di Depok, di Margonda, dan kita sempat ngobrol. Nah, kemudian ngobrol, lalu kita berlanjut. Saya melihat Pak Remi ini punya visi tentang penerbitan yang menarik menurut saya, ilustrasinya juga menarik. Dan saya bilang, wah aku juga lagi ngurus antologi ketiga Sontoloyo yang saya kasih judul Angin Senandung, boleh diterbitkan, boleh. Nah, dari situlah saya ingin membangun bersama dengan Teras Budaya. Jadi Teras Budaya ini adalah penerbit pertama yang kita ajak kerjasama. Kalau di Jogja kita biasanya cuma menerbitkan secara India saja. Ini juga diurus Pak Remi sampai ISBN-nya sampai dan lainnya, pokoknya komplit itu. Dan kita senang ya, gitu. Kemudian kalau pengalaman bagaimana puisi itu saya tulis, jadi saya kira tiap penyair itu punya pengalaman masing-masing. Ada penyair yang sangat itu artinya ingin hanya puisi adalah puisi. Mungkin saya contoh Arsama itu puisi adalah puisi. Tapi ada penyair yang ingin berbagi. Berbagi itu saya ingin buat puisi, harus ada yang menikmati. Harus ada yang menikmati. Kalau nggak ada yang bisa menikmati, buat apa? Tapi tidak menikmati asal-asalan, tetap estetik, tetap politik. Nah, kemudian kita coba puisi kita padu dengan film, dengan drama, dengan teater dan lain-lain. Itu artinya kita ingin mengemas puisi dari sisi pertunjukan. Ada puisi yang kalau dibaca secara buku, hanya dibaca dinikmati. Banyak di Jogja itu ada kegiatan puisi, teman-teman literasi itu hanya baca puisi, hampir puisinya sudah maaf ya, sudah nggak bunyi, dibacakan tidak menarik. Jadi lama-lama puisi itu kayak apa ya, kayak kehidupan yang rutin aja, kayak dikir, kayak kalau dikir masih ada pahalanya Pak Kiai ya. Artinya kami gelisah, kemudian kami ingin puisi itu dikemas secara pertunjukan. Kalau di Jogja kami selalu tampilkan puisi lewat sastra Somilan yang dikelola Bu Rina itu berbagai elemen, kadang ada musik gamelannya, kadang ada musik macam-macam kita susun, kita pertunjukkan para aktor. Dan itu menjadi langganan teman Jogja kalau yang tampil kami banyak. Karena apa? Kita membuat pertunjukan puisi gitu kan. Nah ini sebagian tidak bisa hadir, ini yang hadir rata-rata yang dari Jakarta Pak Suruh. Yang dari Jogja cuma ada berapa orang. Nah, tapi meskipun mereka adalah eksponen, tetap gestur tubuhnya masih mewakili keaktoran gitu kan. Tapi kalau yang rutin di dunia aktor barangkali mungkin akan berbeda. Tapi intinya bahwa kami mengatakan bahwa puisi itu disampaikan, bukan dibaca. Itu konsep kami. Kalau dibaca itu baca koran, baca buku. Tapi kalau teks di atas panggung itu disampaikan, karena penyampaian itulah bagaimana kita mengatur diksinya, mengatur aktingnya sampai betul-betul apa yang kita sampaikan minimal tertangkap isinya. Nah itu yang menjadi tanggung jawab kami sebagai seorang penyair dan visual itu, dan sampai para sastra, terutama puisi. Kalau sastra kan naratifnya panjang. Puisi itu sesulit apapun bentuknya, seabsurd apapun, paling nggak bisa disampaikan. Kalau nggak bisa muncul katanya, muncul gesturnya. Kalau bisa muncul gesturnya, muncul sisi yang lain. Jadi jangan sampai puisi itu hanya sangat gelap sama sekali. Meskipun puisi itu boleh dikerjakan apa saja, tapi ketika disampaikan minimal ada simbol yang tertangkap. Saya kira garis besarnya itu. Kemudian kata Pak Sunu bilang bahwa memang ada beberapa film saya itu muncul dari puisi. Puisi kecil buat mata itu dari puisi. Dan kita terjemahkan dalam acting dan cerita. Dan saya adalah sutradara pertama di Pavri Jogja. Saya buat film Tarekat Cinta Setitik Embun itu juga dari puisi saya. Lalu kemudian tak buat cerita karena saya nulis puisi, saya buat karya, lalu juga sebuah cerita tentang film. Jadi kemudian saya buat soundtracknya. Ternyata dengan demikian bisa komunikatif terhadap penonton dan lebih politik, lebih romantis tanpa mengurangi filosofinya. Kira-kira itu Pak Sunu, biar singkat aja. Wah, terima kasih Mas Mahmud. Jadi ada satu yang penting yang garis bawahi tadi. Puisi itu harus disampaikan. Ya. Kalau cuma dibacakan ya kurang ya. Disampaikan. Jadi teringat pada tahun 70-an itu Mas Danarto itu pernah membuat puisi, tapi nggak ada kata-katanya. Puisi itu hanya gambar, kotak-kotak gitu, lalu dimuat, lalu dikirimkan ke Horizon, tapi oleh Pak Sabar ditolak. Karena
karena tidak ada kata-katanya. Orang puisi itu bahan bakunya kata, ini tidak ada kata-katanya. Lalu terjadilah perdebatan dengan Mas. Ini cerita Pak Sapari yang menceritakan eksperimen Mas Yonarto ini dalam suatu kuliah pengajian puisi di kelas. Lalu tantang Pak Sapari, kalau memang ini puisi, Pak Sapari ini lukisan atau seni rupa, paling tidak seni rupa. Kalau memang itu puisi harus bisa dibacakan, karena bahan bakunya puisi dalam kata. Yonarto disanggupi itu, disanggupi oke dalam suatu pertemuan sastrawan, tim juga, lalu diminta Yonarto itu membacakan. Pada saat Yonarto membacakan itu tidak keluar kata-kata juga, dia hanya menarik. Setelah selesai saya sudah membacakan puisi saya, menyampaikan puisi saya. Ini menarik. Jadi tema ini bisa ditarik ke kanan, bisa ke kiri, karena ini sebetulnya ingin dikatakan oleh Mas Yonarto itu bahwa puisi itu tidak harus kata, puisi itu kan simbol, dan itu bisa apa saja. Kalau misalnya kita menaik kendaraan keluar kota, lalu di sini ada simbol garpu, sama saya kita tahu bahwa itu restoran kan? Seperti itu ya. Ini apa ini tanpa ada kata restoran, orang tahu. Jadi gambar yang dia buat itu sudah kata-kata. Orang tidak mampu membaca atau menafsirkan. Jadi dia ingin menjebol batas-batas jangan terlalu tegas di batasnya, jangan terlalu tegas. Bisa lompat kemana dan akhirnya kita tahu sekarang ini narik wahana itu bisa terjadi di mana-mana karena itu tadi ya kita tidak terkungkung di dalam satu bidang saja, khususnya beralih dari satu bidang ke bidang yang lain. Nah, menarik juga masih dalam konteks ini dulu ada judul novel, judulnya itu Depi. Saya ingat Depi, penulisnya orang dari Bali. Lalu setelah dibuka isinya kosong semua, nggak ada tulisan. Tulisan judulnya Depi saja di sampul luar, begitu dibuka kosong. Nah, lalu ini juga menjadi pertanyaan ini. Kemudian Mas Kasyanto ada seorang dosen yang juga mengelola suatu majalah. Kalau ini memang novel, bisa nggak Mas Yonarto meresensi? Lalu disanggupi oleh Mas Yonarto. Oke, saya resensi. Ini menurut cerita Mas Kasyanto ya. Lalu resensi itu apa? Cuma satu kalimat, bahwa seperti itu nih, cuma gitu. Itu saja, itu resensinya seperti itu. Ya, tapi ini semua kita bicara mengenai eksperimental ya. Tadi menarik kembalikan tadi bahwa puisi itu disampaikan, ya, tidak sekedar dibaca tapi disampaikan. Oke, terima kasih Mas. Nanti ini bisa juga buat contoh nanti kalau ngajar di kelas lihat contoh nih, dia bisa menjadi referensi. Sekarang kita mari dengarkan paparan dari Mas Tommy ya, yang juga akan berbicara tentang proses kreatifnya atau yang lain-lain. Silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya salah satunya diantaranya adalah karya Mas Yonarto yang mau ingin saya sampaikan. Kebetulan saya juga seorang perupa yang sekarang malah betul ngajar desain. Tapi di desain komunikasi visual juga ada ilustrasi di mana mata perkuliahannya itu menafsirkan puisi, jadikan sebuah karya ilustrasi dan termasuk karya tipografi. Nah, tipografi itu hanya permainan huruf nih, permainan huruf yang bagaimana kalian tidak boleh memberikan satu bentuk lain, ya, selain huruf, permainan font, tipe. Jadi bagaimana membangun suatu emosi, membangun suatu makna simbolik dalam teks pada puisi hanya dalam permainan huruf. Misalkan
Perang, kebayang dong, permainan tipografi untuk puisi yang judulnya perang, yang mungkin bisa itu muncul di karya-karyanya Putu barangkali ya, atau karya-karya teman-teman lainnya, dan ditafsirkan hanya dengan menggunakan teks. Dan teman-teman sekalian, yang menjadi menarik adalah yang juga sebenarnya puisi harus disampaikan. Ini selalu menjadi momok. Ya waktu zaman di Jogja gitu kan. Kalau teman perupa itu enak dijual gitu kan, lukisannya, harganya, wah, angkanya melambung. Kalau puisi itu setelah ditulis udah masuk ke kantong, selipin gitu, selesai. Paling nunggu Jogja Pos, KR. Saya ingat waktu zamannya nongkrong di IAIN, Mas Remo Karsono juga ada saksi di situ. Jadi setelah Iman Budi Santoso, ya termasuk teman-teman yang suka begadang di teater SK Sunan Kalijaga, ya, yang pagi-paginya itu nongkrong. Di antaranya ada Hamdi Salat dan teman-teman lainnya. Ini langsung beli koran, Mas. Beli koran, berbulan. Tapi masuk nggak di puisinya, puisinya di KR atau di Jogja Pos yang terkait dengan honor baru bisa makan, kasih uduk lah, gitu kan, baru bisa traktir. Itu menarik sih sebenarnya. Tapi banyak cerita lah ya, yang akhirnya Mas Iman datang ke kosanku, ya ujung-ujungnya mencari solusi untuk bisa survive. Padahal ya nek jual lukisan juga aneh. Itu masa lalu yang sebenarnya belum ada tren kontemporer. Jadi setelah saya kembali ke Jakarta muncul tuh ya era kontemporer, dan di mana di semua ranah seni rupa itu bangkit, dan mereka saling merespon, mereka saling berkolaborasi. Dan dulu ada istilah, ini maaf sedikit agak melenceng, tapi tetap ada kaitannya, insya Allah. Dulu seandainya seorang pelukis mematung itu jaga pelacur, wah melacurkan diri ya seperti itu, dia menyimpang. Termasuk saya, Mas. Waktu zamannya saya main teater di tim itu nggak boleh melacur ke tempatnya, karena ya kail ya. Jangan nongkrong ke tempat teater lain ya, jangan melacurkan diri misalkan ke tempatnya si saya misalkan, Otong misalkan. Wah ngehek juga nih gitu kan. Mas Arno, maaf nih, semoga usul apa ya dalam sujudnya ya. Artinya memang dunia seni kontemporer itu membuka, dan puisi ini yang masih lama, ya, yang masih lambat untuk tidak membuka dirinya menjadi suatu karya yang lebih komersial. Karena selalu saja kalau kita bicara komersial, selalu haram. Saya masih ingat lagi-lagi ini persoalan tongkrongan tim, ya, karena saya memang dari mulai SMA berteater. Itu dari tahun 83-an berangkat dari Grogol main teater, ya, pulang tengah malam, kadang-kadang udah sampai jam 11 itu udah gak ada mobil, dan pulang jalan kaki sampai ke Jelanda. Dan lagi-lagi yang persoalan yang klise, yang kadang-kadang di persoalan kesenian itu tidak pernah ada solusi untuk misalkan komersil. Karena lagi-lagi ngomong tanah nih, kaya. Jadi kalau salah Rendra juga begitu ya. Itu kayak Rendra tuh, nggak main film, kayak gitu kan. Itu kan benar-benar kan orang teater kayak haram masuk film tuh, ngehek doang. Ya, ujung-ujungnya Rendra juga ada filmnya ya kan. Putu banget mungkin yang jarang film kali. Oh, sekali ya. Dari ya. Waduh. Nah itu saya nggak tahu tuh. Sama juga misalkan kenapa style seni rupawan harus merakyat
saking merakyatnya itu seniman tuh kayak letak ya, kayak letak kere. Aku nggak tahu kan, mungkin ada persoalan lekra, lembaga seni rakyat yang harus lihat itu banyak para proyek apa ya. Maka Avandi melukis tentang kemiskinan, itu kan peminta-minta dan segala macam. Yang ujung-ujungnya kalau kakak yang gaul-gaul begituan, ngehe-ngehe lagi itu. Nah, artinya di sini juga sama, terkontaminasi oleh persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak terbuka. Tapi itu memang eranya lah ya. Ya. Tapi sekarang sebenarnya sudah saatnya bagaimana? Nah, saya masih ingat sih sebenarnya Agus Dermawante buat pameran ketika kata, ketika warna. Jadi di sebelahnya sebuah lukisan, di sebelahnya puisi. Lukisan, puisi. Bukan berarti menafsirkan, tapi memang mereka saling diskusi. Kira-kira puisi apa yang mau ditampilkan dan lukisan apa yang mau ditampilkan seperti itu. Ya, ketika kata, ketika warna itu menarik. Jadi saya nggak tahu nih cuma persoalannya. Yang laku puisinya kalau lukisannya gitu kan. Harusnya adil gitu kan, beli dua-duanya gitu. Karena ada boom lukis yang ramai sekali dan akhirnya banyak perupa-perupa yang akhirnya jadi sultan lah. Sampai sekarang banyak perupa yang menjadi sultan. Nah, ketika saya berangkat masuk ke ranah DKV, desain komunikasi visual, yang ramai diburu oleh calon mahasiswa ketika mereka SMA, wah DKV, padahal mereka nggak tahu itu apa. Ujung-ujungnya kan ketemu gambar nih, gitu kan, belejok lah mereka. Yang penting tren. Dan itu nggak masalah, karena kampus bisa mensiasati from zero to hero. Alhamdulillah itu berhasil. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika teman-teman yang dari manapun dengan generasi mereka, dengan stylenya mereka, dan mereka punya cara sendiri untuk bisa menjual karyanya nih. Nah, kalau masuk sebenarnya ketika masuk era kontemporer, sebenarnya kan kembali lagi nih ke kontemporer yang ada di Jakarta, itu masih Jogja yang mendominasi, teman-teman Jogja yang Indonesia. Yang kemudian baru muncul nih Bandung. Karena Bandung mungkin ada fotografinya, ada desainnya, ada dan segala macam. Sampai akhirnya sekarang tuh udah tidak lagi melihat ini fotografi, ini fashion, ya ini craft, ini desain, pokoknya visual art, kontemporer. Nah, kebetulan saya berada sempat di in-house writer di majalah Visual Art, dan James Pangkat bilang visual art itu kita sharing, ada Hendro Yanto, ada Agus Dermawan dan segala macam sharing. Jadi visual art itu ya seni lukis, seni fotografi, seni interior, seni fashion, termasuk pertunjukan sebenarnya, performance art dan segala macam. Nah, puisinya kayak apa? Sebenarnya kan persoalannya ketika di puisi masukin ke performance. Nah, itu performance-nya ketika dijadikan suatu industri apalah nggak tahu, itu bisa menjadi laku dan bisa dikirim ke kota yang biasa undangannya kementerian gitu kan, dinas dan segala macam. Cuman persoalannya ini lagi menjadi menarik. Puisi kan nggak pernah ngomongin soal jarang ya. Indonesia kaya akan budaya, batiknya, tenunnya, karya-karya ukirnya dan segala macam. Enggak. Yang ada melawan gitu kan. Las. Apalagi? Senapan, peluru, darah dan segala macam yang muncul seperti itu. Seandainya itu muncul di kedutaan besar atau di satu pertunjukan di undangan kedutaan di negara-negara asing, negara-negara sahabat, wah ini kacau balau nih gitu kan. Ini Indonesia melawan Indonesia dalam keadaan garis merah lah seperti itu ya. Makanya saya sebel kadang-kadang juga banyak perusahaan yang jualan
yang jualan karya seni rupanya yang ngomongin borok-boroknya Indonesia gitu. Yang ngomongin borok-borok negara. Kembali lagi, artinya begini, bagaimana kemudian sastra bisa masuk ke ranah multimedia? Bukan karena saya berada di kampus multimedia Nusantara, tapi ini sudah saatnya teman-teman berkolaborasi. Dan saya juga kemarin sempat ngomong Aldi John, saya lihat di YouTube-nya, kalau nggak salah ada komentarnya, segera seni rupawan untuk berkolaborasi dengan institusi, dengan instansi lain dan sebagainya. Baiklah gitu kan. Dan masih telat juga nih. Telat. Sebenarnya telatnya juga dari teman-teman seni rupa. Dari zamannya dulu saya mulai melukis pameran, lagi-lagi yang diundang Fuad Hasan lagi, Menteri Pendidikan Kebudayaan, sampai sekarang itu. Tapi itu di antara orang yang pilihan diundang pameran, buka pameran, tolol lah nanti. Soalnya gimana? Kau emang sama kayak Ustadz ya. Bicara ngomongin ilmu agama ke santrinya gitu kan, yang dulu santri lagi. Gue udah baca Pak misalnya gitu kan, hadis ini segala macam. Harusnya kan ngomongnya ke banyak hal yang orang juga harus tahu ke ranah yang lainnya gitu. Nah, saya kebetulan pernah diundang sama Kementerian Industri, yang artinya ini manfaat seni rupa itu banyak ke ranah-ranah lainnya, ke industri, ke perdagangan, ke lain-lainnya segala macam. Nah, puisi bagaimana mampu berkolaborasi misalkan dengan seni rupa, dan kemudian bisa misalnya larinya ke film, bisa ke pertunjukan lainnya, bisa ke desain produk, karena ini lagi-lagi menarik. Ini apa ya, barangkali apresiasi cenderung jadi kayak seni rupa ya. Filmnya udah dibahas sama Mahmud dan nantilah, ya mumpung gitu. Nanggung. Artinya saya juga pernah bantu sekolah ekspor yang dari Sabang saya Merauke, yang mereka bikin satu produk yang bisa diekspor. Di antara craft sama fashion, pokoknya produk lah. Kebutuhannya adalah packaging. Nah, packaging yang setelah saya buka nih Pak, itu banyak yang mengandung unsur-unsur yang sebenarnya di dalamnya adalah storytelling. Di mana dalam misalkan di era digital dan segala macam, ini saatnya gitu. Ngomongin storytelling, ngomongin soal produk, membangun imagine yang dahsyat lewat kata-kata yang mengangkat suatu produk dengan nilai-nilai kenusantaraan. Apapun itu, ya itu menarik. Saya pikir itu saatnya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Banyak sekali yang saya sampaikan ya dari Mas Tommy ini. Ya, yang jelas ini puisi nggak boleh eksklusif ya. Jadi harus longgar ya, harus bisa bergerak sana kemari gitu ya. Tapi gini Mas, puisi juga sekarang musikalisasi juga sudah lumayan bagus ya. Ari Redan sebagai contoh yang Sanggar Matahari juga. Dan saya kira di beberapa tempat saya kira itu juga sudah dimulai semua. Nah, tapi memang barangkali untuk dengan bidang-bidang seni lain mungkin belum. Nah mungkin Bang Remy dia menyampaikan pengalaman-pengalamannya selama ini, akan sekaligus untuk merespon Mas Tommy. Ya, merespon semuanya. Ya, ini menarik ya. Sekarang posisi para penyair agak terbalik dengan posisi para filmis gitu ya. Kalau sekarang para filmis rame-rame nulis puisi, nah para penyair rame-rame bikin film. Ini yang terjadi sekarang. Jadi ada satu beban yang sangat yang terjadi sekarang. Bagaimana teman-teman penyair itu memvisualkan puisi-puisinya. Itu yang terjadi. Gitu. Jadi mereka ini beban ganda sebenarnya yang terjadi pada dunia penyairan. Mereka belum selesai dalam persoalan teks sastra mereka sendiri, mereka harus masuk ke dalam teks visual. Ini persoalan. Saya sudah eksperimen, Afrizal Marna sudah eksperimen. Jadi Afrizal sudah membuat puisi-puisi visual.
Ya, saya sudah kasih lihat sebagian teman-teman. Saya juga bertengkar dengan teman-teman film, gitu ya. Ketika saya membuat puisi-puisi visual dengan teknik animasi sendiri, membuat audionya sendiri, memasukkan teks-teks gambar, kami bertengkar. Kenapa? Yang saya maksud adalah bukan teks-teks tempelan atau sound atau suara-suara yang diambil dari orang lain, tapi bagaimana kita penyair dapat menciptakan sound sendiri, menciptakan teks gambar sendiri, menciptakan semuanya bukan hanya kolase, tetapi jadi satu kesatuan yang utuh antara musik, teks sastra, gambar, yang lainnya gitu. Jangan jadi tempelan-tempelan. Banyak sekali yang kita lihat pembacaan puisi visual sekarang, pokoknya mereka tuh main tempel aja gitu loh. Jadi puisinya dia tidak menarik, yang ditampilkan juga tidak menarik. Ini menjadi masalah. Nah, kemarin saya sudah berikan ke Mas satu visual puisi yang saya buat tahun 2010 gitu loh. Itu bagaimana saya mengedit sendiri, mengkolaborasi sendiri, yang kita tidak tahu bagaimana membuat animasi, terpaksa kita harus tahu gitu. Nah, ini beban. Sementara itu kita belum menemukan juga bahasa selain bahasa teks puisi, tetapi juga bahasa teks film, bahasa teks musik. Ini harus kesatuan. Makanya saya bilang teks itu harus terbuka betul, gitu. Jadi bukan hanya tempelan dari kolase-kolase dari berbagai alat yang lain, gitu loh. Bahwa itu film, itu puisi, itu ini. Nah, ketika saya juga membaca buku menerbitkan buku ini dan saya baca berulang-ulang, saya berharap ada nggak bahasa film dalam puisi-puisinya gitu loh. Terbalik dengan sebaliknya, saya berharap bahwa di dunia penyairan juga ada bahasa film, makanya muncul mungkin seperti yang banyak visual-visual yang berusaha ditampilkan oleh para penyair, namanya pameran pameran puisi konkret tahun 76 di mana Sutarji berusaha menampilkan daging hingga membusuk, lalu ditulis di situ hanya dengan 2 kata, AA gitu, tidak dengan 10 kata. Kenapa? 2 kata dengan HH itu kita mendapat satu imaji luka seperti itu gitu. Nah, ini yang kemudian terus-menerus berusaha dilakukan. Kalau kita membuat, saya tidak membawa puisinya Afrizal gitu. Bagaimana dia teks puisi tentang membaca itu, dia membaca apa yang harus dibaca, apa yang ini, itu dengan visual yang sangat seperti orang berzikir, tetapi itu dengan bayangan peci tapi bukan peci, itu begitu menarik. Jadi karena beruntungnya Pak Afrizal ini mempunyai latar belakang visualnya sebagai seorang perupa. Dia pernah menang sebagai perupa nomor 1 di Senen dulu. Jadi ketika dia visualkan ke dalam bentuk visual, audio visual, itu luar biasa gitu. Jadi tekniknya itu luar biasa, cara mengambil shot-nya, bagaimana orang gila yang sedang di tempat sampah itu di shot sedemikian mundur. Kemudian puisi itu menjadi teror, filmis dan teror gitu. Mungkin teman-teman sudah dapat sebagian dari filmnya gitu. Dan Afrizal sekarang juga sudah melakukan itu dengan dengan munculnya media-media sekarang gitu. Jadi apalagi generasi sekarang ya, jangan kita tidak menduga bahwa mereka punya cara-cara yang sangat ekstrim lebih yang dari kita lakukan. Teknik-teknik mereka untuk membuat, kalau kita baca iklan itu ada iklan-iklan yang narasinya berdiri sendiri, gambar berdiri sendiri, ini berdiri sendiri gitu. Jadi lalu kita berusaha bagaimana mencari teks di antara teks-teks yang tersebar itu gitu. Nah, ini yang saya bilang kenapa bagaimana di antara film dan puisi itu sebagai teks yang terbuka gitu. Ini persoalan gitu. Kalau benar teman-teman yang mungkin baru menulis puisi itu akan kelambatan dibandingkan anak sekarang ya. Teman-teman yang sebelumnya tahun 80 menulis puisi sekarang mungkin akan gelagapan menghadapi generasi sekarang.
mereka dengan enaknya bisa melempar teks-teks itu ke dalam berbagai media gitu. Jadi kita di sinilah yang tadi Bung Tommy bilang masalah keterbukaan sudah terbuka sebenarnya Bung Tommy. Jadi bagaimana mereka melakukan kolaborasi itu luar biasa. Orang bangga kemarin tahun-tahun kemarin 80 saya sudah melakukan dengan teman-teman di KJ ketika ada acara panggung terbuka di tim, ada teman dari KJ yang melukis, dia melukis. Sementara baca puisi berlangsung, itu udah klise gitu. Nah, tetapi sekarang lebih ekstrim lagi. Nah sekarang pokoknya kalau satu kali mungkin kita perlu ya membuat film diskusi puisi dan teks secara utuh gitu. Mungkin menampilkan berapa teman-teman karya yang sudah membuat puisi itu, paling tidak karya Afrizal. Di situ kita akan lihat kekayaan visual, kekayaan teks itu bernyatu menjadi satu kesatuan. Jadi audio, teks, dan film atau gambar atau yang lainnya itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Bukan cuplikan-cuplikan, bukan tempelan-tempelan. Jadi itu bahwa gambar itu adalah puisi, teks itu adalah puisi. Seperti itu. Jadi masih panjang mungkin kalau ini. Jadi ada satu beban generasi sekarang memang yang khususnya mungkin yang 80 ya, itu mereka harus belajar editing sendiri, belajar ini. Nah orang juga percaya bahwa tahun mendatang media digital itu akan akan memperkaya dunia kreativitas kita. Saya berulang kali mengatakan hati-hati dengan dunia digital. Kenapa? 5 tahun atau 10 tahun mendatang karya yang kita buat dalam bentuk digital itu tidak akan bisa dibuka. Karena apa? Softwarenya berubah, hardware berubah. Kita buat teks-teks tahun 80 mungkin sebagian begitu kita sekarang kita buka Word aja umpamanya gitu. Kita buka sebagian bisa tidak lagi terbaca. Karena apa? Tiba-tiba jadi kayak huruf. Karena apa? Kecepatannya berbeda. Kecepatan baik hardware-nya maupun software-nya. Saya belajar media digital itu sendiri. Jadi menjadi tukang servis komputer. Jadi saya tahu dari bagaimana membongkar komputer dari awal sampai bahkan menjadi hacker, gitu loh. Pernah merasakan menjadi hacker, kita bisa buka password orang hanya dengan disket dulu, gitu kan. Tapi sekarang disket nggak berlaku. Nah ini aja kita lihat pergeseran. Dulu kita percaya betul bahwa kita akan menyimpan di disket aman. Kemudian muncul CD. Kita berpikir CD aman, ternyata CD kena jamur. Muncul flash disk. Hadis terutama muncul. Oh dia hadis aman. Ada yang bilang kita simpan di di Google Drive. Ternyata nggak aman juga. Sekarang mulai bayar kan. Setahun kita nggak bayar, hilang tuh, terblok. Teman-teman media digital sekarang majalah itu cemas. Kenapa? Kalau mereka nggak bisa bayar tiap tahun web itu tutup, hilang seluruh data. Nah itu yang mencemaskan kita bahwa karya tidak juga menjamin bahwa itu bisa disimpan di dalam dunia digital. Nah itu yang makanya saya kembali ke dunia buku gitu loh. Menerbitkan buku saya percaya itu masih lebih mapan gitu loh, masih bisa lebih stabil gitu. Kenapa? Semuanya akan bergeser. 5 tahun nggak bisa kita buka. Bangga sekarang teman-teman dengan HP. Wah ada program ini. 5 tahun kemudian program itu udah nggak ada. Dan itu nggak bisa dibuka. Gitu. Saya berapa puisi visual yang saya buat tahun 2010 itu ada 7 video itu tidak bisa dibuka. Nah ini hati-hati kita gitu loh. Jadi jangan juga kita harus terus-menerus melakukan update terhadap media-media digital kita. Kalau lembaganya kayak arsip media Sabian belum seberapa ini masih bahaya juga gitu loh. Arsip nasional itu mereka canggih tiap tahun diperbarui peralatannya. Saya dikasih lihat gitu kan program kebetulan teman kita kan jadi Irawan ini penyair kita, teman kita tuh jadi kepala arsip nasional Irawan Sandia Wiratmaja. Jadi kita bisa survei ke dalam Bung Reni ini begini, ini prosesnya begini, kita bisa masuk ke sana. Tetapi mereka budgetnya sangat besar. Nah kita yang produksi sendiri itu kita bikin gitu. Yeah. Nah itu kreatifnya. Jadi
bagaimana teks-teks film dan puisi itu menjadi satu bagian yang bisa kita lakukan. Tadi sudah dijelaskan sebagiannya. Itu problem kita sekarang. Bagaimana puisi menjadi teks puisi, film menjadi teks puisi, dan bagaimana puisi menjadi teks film. Itulah masalah kita. Oke, terima kasih Bang Remi. Wah, menarik sekali ini. Ya, tahu-tahu waktunya udah hampir jam 4 ini ya, 5 menit lagi, padahal masih harus ada pembacaan puisi ya. Oke, baik. Mungkin 1 atau 2 nanti ya untuk tidak harus tanya, tapi bisa mengomentari ya atau merespon apa yang sudah disampaikan oleh ketiga pembicara. Mas Yai Cepu. Berarti sama nih jam orang show. Digabung semuanya ya. Dirangkum aja. Tak rangkum. Karena waktunya juga mepet, karena itu saya merespon yang Mas Sumo Pasono dulu yang kaitannya dengan polemik tadi. Menurut saya tidak polemik. Ada 10 jenis kebenaran. Salah satu namanya jenis kebenaran itu namanya otoritas. Contoh dulu ini. Aku batuk, tiba-tiba Mas Tommy berkata itu penyakitnya dalam ya, nggak saya percaya. Tapi kalau yang ngomong adalah dokter spesialis ya tentu saja. Maka masing-masing ilmu memiliki otoritas. Semuanya, makanya jenis kebenaran seperti itu. Contoh yang terakhir misalnya besok ada gerhana loh, kata siapa? Kata tukang cilok, berarti kan nggak representatif. Tapi kalau para kaki, yes. Nah, begitu pula di dalam puisi, sastrawan memiliki otoritas. Pertanyaannya adalah, apakah setiap sastrawan itu otoritasnya pasti selalu benar? Tidak. Sastrawan juga manusia. Karena itu pernyataan Danarto itu harus saya tolak. Danarto gagal membedakan antara kata dan tanda. 1000% saya bisa menggunakan dalam pendekatan eksistensi dan esensi. 1000% Danarto gagal membedakan antara tanda dan kata. Bahwa kata itu bagian dari tanda, yes, tapi tidak setiap tanda adalah kata. Kalau ini dicampur aduk, maka 1000% Danarto gagal paham seperti itu. Tidak setiap yang memiliki otoritas ada benar, sama persis. Apakah setiap pernyataan dokter itu benar di dalam kesehatan? Tidak, ada juga dokter yang salah. Nah, khusus dalam ini begitu pula Tarji. Bang Tarji tidak selamanya juga benar. Ketika dia kata itu saat saya terima, itu saat mabuk mencari pembenaran saja. Tuh, waktunya terasa cepat sehingga nggak bisa menguraikan. Kemudian Mas Mahmud, di dalam ilmu teater saya membagi dua, Mas Mahmud. Puisi menurut ilmu teater saya bagi dua. Satu, puisi gelap, puisi. Kedua, puisi terang. Puisi gelap ya puisi yang kalau dibaca ya nggak menarik. Puisinya Abrizal mana, puisinya Pak Abdul Hadi, tetap aja nggak menarik. Tapi kalau puisinya Mas Willy, puisi Tukul, Gusmus, itu menarik. Jadi dari sisi dilihat dari ilmu teater gelap dan terang. Puisiku adalah puisi terang. Bagiku, untuk apa aku bikin puisi kalau nggak dipahami orang? Ya mending nggak usah bikin. Nah, saya masuk kategori saya nggak pernah minat membaca, menulis puisi yang gelap. Ada itu. Terus Mas Tommy tentang profesi seniman. Selama masih bernama negeri Indonesia, jangan pernah sastra seniman dijadikan profesi, pasti mati. Negara AB tentang ini, Mas Willy, Mas Putu dan semuanya kan pada akhirnya profesinya apa saja itu ketika terkenal sebagai penyair, tapi profesinya kan wartawan. Japarti Japagamono, Pak Ahmad, profesinya apa? Profesinya profesor semua. Makan dari situ. Begitu pula saya. Maka saya selalu mengingatkan jangan pernah menjadikan profesi. Profesiku apa? Profesiku dosen. Maka ketika aku ngajar nggak dikasih honor, tak kaget kayak itu profesi. Tapi ketika aku baca puisi, malah baca puisi. Karena itu aku menghidupi puisi, aku menghidupi sastra, aku menghidupi teater. Maka kenapa kok hari ini orang-orang menjadi bohemian kayak yang aku binatang jalan, ya gara-gara dia menjadikan profesi. Itu kesalahan. Dan itu setiap kali ketemu orang-orang yang bertalenta tinggi, saya bilang gini, jangan pernah kamu menjadi seniman sebagai profesi. Selama bernama negara Indonesia, kamu akan miskin.
terakhir Mas Romi Nasreni Novalis, pada akhirnya saya tidak mengalami dilema tentang bulan-balik puisi dan seterusnya. Itu sebetulnya saya memiliki sama persis dengan musikalisasi. Musikalisasi itu tafsirnya dua. Satu yang tadi dipentaskan tadi, itu menurut saya bukan musikalisasi, tapi itu puisi yang dinyanyikan. Begitu pula kalau ada puisi yang kemudian dibikin film, itu bukan puisi-puisi visual, tapi itu puisi yang di film. Nah gitu, ketika puisi, musikalisasi puisi, ya harus ada bahwa dibuat lagu, tapi pada saat bersamaan teks baca puisinya harus ada, walaupun 10 kata, 5 kata, tapi harus ada. Saya membedakan antara deklamasi dengan baca puisi. Puisi yang saya baca tadi aku sudah hafal, tapi begitu aku nggak pakai teks, namanya deklamasi. Walaupun aku hafal, tapi aku pakai teks, namanya baca puisi. Nah, musikalisasi puisi kok nggak pakai teks, hanya piano, maka tidak disebut musikalisasi puisi. Di mata saya itu adalah puisi yang dinyanyikan. Dengan demikian, itu sama persis dengan film, aku tidak mengalami dilema. Terakhir, zaman apapun tidak berubah. Menurut Mulo Sabro, zaman itu dibagi dua, zaman eksistensial dan zaman fenomenal. Maksudnya gini, zaman eksistensial, zaman dilihat dari zaman, 1 jam namanya 60 menit. Zamannya Nabi Adam, zamannya Nabi Muhammad, zamannya Jokowi, 1 jam ya 60 menit. Mau di Inggris, di Rusia, di Prancis, di Jakarta, 1 jam 60 menit. Zamannya Mojopahit 60 menit. Zaman ditinjau dan zaman tidak pernah berubah. Dari zaman dulu yang namanya puisi, ya puisi, tidak ada perubahan. Pertanyaannya adalah perubahan di mana? Perubahan bukan di zaman, bukan ditinjau dari eksistensi, tapi dari sisi fenomena. Contoh, 1 jam pacaran, 1 jam nunggu pacar, 1 jam terasa 1 minggu. 1 jam pacaran terasa 5 menit, pada waktunya sama. Pertanyaannya adalah, apakah waktunya beda? Tidak, tapi perasaan. Yang membedakan kalau begitu bukan dari sisi waktu, tapi dari sisi fenomena. Begitu pula tentang teks-teks tadi. Apapun yang namanya teater, saya tidak pernah gara-gara ada digital saya tergurus. Oh tidak, saya setia yang namanya membaca monolog. Ya manggung. Kecuali saya merasa saya butuh divisualkan. Hari ini saya belum merasa belum butuh. Karena itu zaman apapun itu hanya media, tapi tidak mengubah. Hingga hari ini aku tetap menikmati. Lebih dari 700 kali saya manggung tanpa visual, menikmati saja. Orang bisa menyimak puisiku, langsung bisa air mata keluar. Tapi begitu menyimak lewat yang sudah di YouTube kan, nggak ada apa-apanya. Maka bagiku visual itu tidak berpengaruh pada dunia puisiku. Terima kasih. Ya. Ditanggapi ya sedikit-sedikit. Silakan. Oke. Singkat saja karena sudah mepet. Kalau saya menjawab Mas Cipu ini masalah estetika aja, saya tidak sama dengan dia dalam memahami estetika. Gitu. Menurut saya estetika dia sangat murahan gitu loh. Karena saya ikuti posternya juga kacau gitu kan. Ini masalah estetika, kalau masalah esensi benar dia. Tapi estetika itu pengalaman yang panjang, empiris tuh, pedalaman. Nah, saya harapkan Mas Cipu ini bisa mengembangkan estetikanya lebih berselera gitu. Maaf Mas. Itu aja, masalah selera. Kalau Anda disantri Anda mungkin ya, tapi kalau punya tonton orang pengalaman seni mungkin kurang. Itu aja. Ya, saya setuju itu menarik sih. Ya, ya udah selesai. Nah, Kasihan masih ada yang baca puisi soalnya. Dari Jogja dan Jawa Timur banyak puisi emang. ini persoalan puisi gelap dan terang. Ini keterangan realisme sosialnya kuat. Saya paham kenapa? Belajarnya di Rusia. Coba kalau belajarnya di Prancis, simbolis semua puisinya. Pasti nggak ada realisme sosialnya. Itu aja.
Ya, baik ya. Sebetulnya kalau diteruskan menarik sekali ya, tapi waktu ya membuat kita harus mengakhiri karena masih ada pembacaan puisi yang lumayan panjang kalau masalahnya. Saya tidak menyimpulkan apa-apa, tapi Bapak Ibu dan semua sudah menikmati dari apa yang disampaikan oleh ketiga pembicara. Itu mari kita beri tepuk tangan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Matur suwun. Oke, kita kembali ke acara terakhir yaitu musikalisasi. Tadi kita sudah mendengar secara mendalam bagaimana puisi itu sekarang paling tidak perkembangan terakhir. Untuk itu kami nanti setelah setelah pembacaan dan musikalisasi puisi, kita jangan buru-buru pulang, kita foto bersama. Soalnya dari Yogyakarta cukup jauh juga gitu loh. Jadi jarang ketemu. Silakan untuk musikalisasi pembaca puisi. Tadi yang sudah saya sebutkan tadi pembaca puisi. Pembaca puisi Pak Wino kan tadi ya. Ya. Oke, silakan tampil beruntun, silakan nanti jadi. Oh, yang purpur itu ya. Ya, kan di kiri nih. Kita jadi step manager juga. Mungkin. Kenalkan, saya Oco Adet. Di Asrapi masuk tahun 81. Jadi di sini banyak ponakan-ponakan kelas saya ya, bukan adik kelas. Di sini saya membacakan puisi karya Endang Esbukiran dengan judul Zaman. Ketika lelaki tua itu sudah berada di atas podium, lalu dengan lantangnya ia berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Seakan-akan di dalam merebut kemerdekaan negeri ini, dialah yang paling berjasa. Lalu pekik membahana pun terdengar ikut berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Seorang kakek tua dengan pakaian lusuh menghampiriku, lalu bertanya, "Nak, apakah kamu percaya kalau lelaki di atas podium itu seorang pejuang?" Dengan wajah bengong dan tatapan mata kosong, ku tatap dalam-dalam wajah kakek tua itu, yang seakan tidak rela melihat seorang lelaki yang sebaya dengannya di atas podium meneriakkan kata merdeka. Karena menurut kakek tua itu, lelaki yang berdiri di atas podium itu adalah seorang pengkhianat. Di saat mereka berjuang, lelaki yang berdiri di atas podium itu bisa dengan seenaknya keluar masuk benteng pertahanan lawan. Ya, untuk menikmati lezatnya susu, keju, roti, dan sarden. Sedangkan kami yang terjajah cukup menikmati ubi rebus dengan sambal perosak. Zaman telah memutarbalikkan fakta. Kebohongan yang diucapkan sampai berulang-ulang kali bisa jadi seakan-akan pernyataan yang benar. Zaman berganti, menjadikan seorang pengkhianat sebagai tokoh negeri. Jangan. Karya Oco Adet. Malam tadi, ketika aku baru saja hendak merangkum kata-kata aku menjadi sebuah puisi, tiba-tiba terdengar suara yang sangat lembut, tetapi terdengar begitu jelas di pendengaran.
Suara itu melarangku dengan kata-kata, "Jangan, Cok. Jangan kamu tulis kata-kata kamu itu. Nanti sesudah mereka baca, pasti mereka tidak suka. Karena kata-kata yang akan kamu tulis itu kata-kata tentang orang baik dan benar yang mereka tidak suka." Rangkuman kata-kata aku di bawah ini khusus untuk yang tidak satu frekuensi sama aku. Aku beri judul "Mauku dan Maumu Beda". Mauku dan maumu beda. Jadi walaupun kamu paksa, aku tetap tidak bisa menjadikan maunya kamu juga maunya aku. Begitu juga dengan aku. Aku juga tidak bisa memaksa supaya kamu mau sama maunya aku. Karena seperti judul dari rangkuman kata-kata aku di atas itu, mauku dan maumu beda. Lanjut. Jakarta, Jakarta banget. Saya akan membacakan sebuah puisi dari Mbak Lina ya, dengan judulnya Requiem Makan Ayam. Karena di sini dengan judul puisi ini saya sangat sekali mengenang kepada almarhum yang biasa dipanggil Romo Benu. Dari Asdrati semua pasti kenal sosok beliau. Beliau sangat ramah, sabar, dan tidak pernah marah. Beliau banyak sekali memberi motivator kepada saya. Waktu saya mau balik ke Jakarta, Romo menahan saya. "Jangan, Agus. Kamu tidak boleh balik." Saya tanya, "Kenapa, Romo?" "Saya harus balik ke Jakarta. Karena saat itu orang tua saya, ibu saya dan ayah saya meninggal." Kemudian Romo bilang, "Kamu harus ngajar di sini." "Apa yang harus saya ajar, Romo?" "Kamu mengajar tata pentas." Akhirnya saya memberi alasan kepada Romo. Romo mengizinkan saya balik ke Jakarta dan saya diberikannya ijazah Asdrati. Alhamdulillah, saya punya ijazah Asdrati dan Romo. Jadi saya lanjut. Biasa punya nggak? Punya membaca puisi. Dan juga saya mendapatkan lagu atau tembang ini selama saya di Gojlok atau di ospek di Parangkusumo oleh Mas Yoyo Aryo dengan lagunya Eling. Eling, eling, siro manungso, temenono nggonmu ngaji, mumpung malaikat juru pati luwih loro luwih rekoso rasane wong ning neraka. Makan ayam. Astarenga kota gede. Angin berhenti di petilasan batu nisan. Suara-suara kerinduan memanggil dari masa silam. Bagai kenangan yang jatuh bersama bunga kenanga, tanah yang basah.
tersapu menyisakan aku tentang makam. Aku menitipkan doa yang terselip dalam kaldu rindu, berkejaran merebut hari-hari yang keluh. Makam pintu gerbang Hastarengga terukir keabadian kedamaian yang hakiki, terlihat nyata. Jalan dunia yang tak kembali, terlintas catatan putih silsilah raja-raja. Sugeng sare ayahanda, jasadmu dijaga dinding tembok membisu petilasan masa silam Mataram Kota Gresik. Sejarah tertidur dalam pusaka persembahan Senopati, bahasa dan filosofi bagi panugeran Jawi yang membiaskan seluruh kebajikan tentang adab dan budi pekerti adiluhung. Dalam swarga loka. Terima kasih. Satu lagi, saya akan membacakan puisi dari sahabat saya dan satu angkatan saya, Tommy Faisal Alim, dengan napas cinta. Cinta. Bisik senyap menyelinap, menempuh mimpi yang terserap, mengupas kenangan, resahkan asmara, gunung, ladang, sungai, lautan, dan megah seduh berselimut sujud di setaman aroma putih, mengurai asa hingga memburu sepi tak terperi. Sepoi menggulir fajar hingga kembali berlalu. Teruskan doa. Selamat sampai
Tommy Faisal Adib, doa cinta. Ini perbuatan pada sahabat bagi. Motonya bener ya? Tuhai cintaku, izinkan ku memintal setiap kolbu. Akan ku jadikan sajadah dan ranjang awan sakti. Mimpilah bersama kaf bibirmu hingga temui telaga di beranda surgamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Itu plus bumi. Mahmud El Kadri dalam Sajadah Flu.